Usaha apa aja yang dilakukan untuk meraih harapan, Tam? Harapan ke depan atau harapan sementara, maksudnya harapan tuh yang fokusnya Yang ke kemana? depan. Maksudnya harapan masa depan begitu. Iya. Ya, usaha yang dilakukan tentu saja bekerja, ya, bekerja untuk mewujudkan mimpi atau harapan-harapan kita. Iya. Gitu. Nah, bidang pekerjaan bisa macam-macam, ya, ada yang PNS, ada yang wira swasta. Nah, kalau saya memutuskan menjadi seorang wira swasta. Tuh. Dua hal yang membuat semangat dalam bekerja. Yang membuat semangat itu tentu saja karena kita punya mimpi. Kita punya mimpi, jadi kita harus mewujudkan mimpi itu. Orang kalau nggak punya mimpi, dia nggak akan punya semangat. Ya, makanya hal itu yang menjadikan kita menjadi semangat untuk bekerja. Ya. Perjuangan yang berkesan. Perjuangan yang berkesan selama menjalani usaha, ya. Iya. Perjuangan yang berkesan itu dari awal sih sebenarnya sudah berkesan. Dari memulai wira swasta itu merupakan saat-saat yang berkesan, di mana harus berjuang bagaimana supaya usaha kita itu bisa maju, bisa menghasilkan, bisa untuk mencukupi kebutuhan, bisa untuk meraih impian-impian dan harapan itu. Terus ritme pola kerja, jam masuk sampai pulang. Kalau saya karena wira swasta dan sifatnya mandiri, itu nggak ada jam kerja. Jadi jam kerjanya kita bisa memutuskan sendiri. Kalau saya kebetulan karena bidangnya jual beli, ya, itu pagi biasanya setelah selesai pekerjaan rumah, kemudian memulai pekerjaan itu sampai sore, bahkan bisa sampai malam. Tapi kalau sebelum pandemi itu ritmenya memang lebih teratur karena kita ada jam kerjanya jam 8 sampai jam 16. Tapi karena sekarang sudah semua dilakukan sendiri, kita lebih fleksibel. Itu. Rutinitas saat bekerja. Rutinitas saat bekerja ya terutama itu produksi, kemudian menjual atau menyalurkan hasil produksi itu kepada reseller atau kepada konsumen. Hal apa yang ditangani? Hal yang ditangani banyak sekali karena semua dikerjakan sendiri, ya, dari beli bahan, kemudian membagi kepada karyawan-karyawan untuk dikerjakan, kemudian nanti juga ngambil lagi, kemudian marketing juga, kemudian nanti juga pembukuan, keuangan, jadi semua banyak sekali yang dikerjakan. Tantangan dalam bekerja. Tantangannya banyak banget. Tantangannya ini karena terutama masa pandemi ini, ya. Masa pandemi ini kebetulan aku kan wira swasta menjual barang-barang rohani. Nah, selama pandemi itu kan aktivitas atau kegiatan kerohaniannya juga di stop, tidak boleh ada aktivitas. Dan kebetulan aku itu mensuplai benda-benda rohani seperti rosario, kemudian buku-buku doa itu ke tempat-tempat ziarah. Nah, selama pandemi 2 tahun ini itu semua tempat ziarah ditutup. Nah, otomatis kita tidak bisa mensuplai ke sana. Nah, itu yang paling berat. Tapi ya puji Tuhan ini sudah mulai dibuka, walaupun masih sedikit, masih terbatas, masih dibatasi, tapi sudah ada, sudah bisa mulai berjalan lagi. Hal yang perlu disiapkan dalam bekerja. Pertama, mental. Kemudian yang kedua, kesehatan. Yang ketiga, modal. Ya, mental itu kita harus punya mental yang kuat kalau menghadapi segala sesuatu.
entah nanti mau ada hambatan atau rugi atau itu harus benar-benar mentalnya kuat, harus tetap punya semangat ya. Kemudian tadi yang kedua apa ya, aku tadi bilang ya, kesehatan. Nah, dengan tubuh yang sehat otomatis kita nanti bisa juga terus aktivitasnya lancar. Kalau tidak sehat ya nggak bisa jualan, nggak bisa produksi ya. Yang ketiga modal ya, modal itu memang karena pandemi kemudian modal banyak yang istilahnya itu terpakai untuk hal lain karena berhenti, jadi perputaran usahanya agak terhambat. Nah, di situ modal mulai berkurang dan ini menjadi tantangan juga. Keterampilan apa saja yang dibutuhkan? Keterampilan apa saja ya? Yang pertama itu kita harus punya insting bisnis. Nah, passion. Nah, kalau orang yang tidak punya insting bisnis itu mengerjakan pekerjaan ini memang agak sulit karena tidak punya insting ini nanti bisa terjual atau enggak, ini nanti bisa laku atau enggak, ini nanti pasarnya bagaimana. Jadi pertama insting, kemudian ya semangat itu tadi, semangat terutama yang untuk bisa semakin membuat maju usahanya. Oh iya, tadi belum kenalan ya. Saya Bu Purna, saya usaha atau wira swasta benda-benda rohani Katolik. Biasanya kita suplai ke daerah-daerah yang ada tempat perziarahan seperti Ganjuran, Ambarawa, Kediri, dan juga kita suplai benda-benda rohani ke toko-toko keuskupan dan toko-toko paroki di seluruh Indonesia. Itu. Ada lagi, Mas? Satu lagi, kendala yang pernah dihadapi dan bagaimana solusinya. Nah, kendala tadi sempat disinggung, kendalanya itu kalau akhir-akhir ini karena pandemi ya. Tapi secara umum kendalanya itu adalah kita produksikan barang-barang, sebagian juga kita bahan bakunya terutama ya, itu kan kita impor. Nah, kalau kebetulan pas ada pesanan dan materinya atau bahannya itu belum datang atau tidak tersedia di pasaran, nah itu yang akan menjadi kendala. Kemudian persaingan dengan sesama yang bukan persaingan sih, istilahnya kompetitornya itu ada yang harganya lebih miring tapi kualitasnya juga kadang di bawahnya kita. Jadi pintar-pintar aja deh untuk menembak peluang-peluang yang ada. Tuh. Udah. Oke, terima kasih Mas Eko ya. Semoga